Shalom sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Mari kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini, agar firman Tuhan membaharui hati kita dan kita makin bertumbuh dalam Tuhan. Iman kita makin bertumbuh. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan segala perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Amos pasal 8 ayat 1 sampai ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang, dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya.
Pada hari itu aku akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kasihmu yang hidup, hai Beersheba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah ibadah yang semu. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu terhadap perilaku orang-orang Israel yang munafik, Amos dengan sangat keras memberi peringatan kepada mereka. Ada banyak ibadah yang tampak semarak, namun hati umat tidak tertuju kepada Tuhan. Hati mereka justru menanti-nantikan kapan mereka bisa berbisnis dengan curang lagi. Inilah yang diamat-amati, yang dilihat oleh Amos pada waktu itu. Dan Tuhan Allah juga sudah memberikan penglihatan kepada Amos, yaitu bakul yang berisikan buah musim kemarau. Artinya di sana penghukuman akan segera tiba kepada bangsa itu. Dan inilah yang mendorong Amos untuk selalu mengingatkan bangsa itu. Amos menubuatkan tindakan mereka menginjak-injak orang miskin, berlaku curang dalam berbisnis, dan melakukan perbudakan keji akan mendapat hukuman sangat keras dari Tuhan. Perbuatan mereka begitu jahat di mata Tuhan sehingga tidak akan melupakannya. Inilah yang dilihat Amos yang terjadi pada waktu itu bangsa Israel. Inilah yang membuat hati Tuhan murka. Itulah yang membuat hati Tuhan sedih dan akan menghukum bangsa itu. Sebagai hukumannya, Tuhan akan membuat langit menjadi gelap di siang hari. Ini kejadian alam yang amat ditakuti oleh orang-orang pada masa itu, sidang jemaat Tuhan. Tidak akan ada lagi perayaan sukacita di tengah-tengah mereka, sebab Tuhan akan menggantikannya dengan duka cita dan ratapan oleh karena kematian. Mayat bergelimpangan di mana-mana, katanya. Ya. Hal yang lebih berat lagi, sidang jemaat Tuhan, daripada itu, mereka tidak akan lagi bisa mendengarkan firman Tuhan. Ini gawat sekali. Ini adalah nubuatan yang luar biasa. Mereka tidak akan mendengar firman Tuhan. Tuhan akan tidak memberikan lagi firman-Nya. Karena mereka adalah bangsa yang bebal. Berapa? Terus diingatkan, tetap saja kembali kepada sesembahan mereka. Sekalipun mereka mencarinya, kata Tuhan, Tuhan tidak akan memperdengarkan suaranya lagi kepada mereka. Sebenarnya ini adalah situasi di mana Tuhan sangat marah sekali. Tuhan adalah sangat marah sekali pada bangsa itu. Ya, Allah meninggalkan mereka karena kejahatan yang mereka perbuat. Ya, praktik bisnis yang mereka lakukan adalah curang. Tidak hanya daripada masa kini, namun sudah dilakukan oleh orang pada zaman dahulu, termasuk pada zaman Amos masa itu. Umat pilihan Allah yang seharusnya hidup dengan menjadi berkat bagi semua orang, bagi sesamanya, justru menipu, memeras, serta menjual orang-orang miskin dan lemah. Mereka melupakan hukum Tuhan dan kasih-Nya yang telah memelihara hidup mereka. Akibatnya, sidang jemaat Tuhan, Tuhan marah. Ia bahkan tidak mau lagi memperdengarkan firman Tuhan kepada mereka dan kita. Ini semua karena perbuatan kita sebenarnya. Sekalipun mereka haus dan lapar akan firman, tetapi tidak akan pernah mereka mendengarnya lagi. Ya, ini sangat hukuman yang sangat berat. Sidang jemaat Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kita agar hidup dan berusaha dengan jujur, tidak merugikan sesama, apalagi sampai memaras orang-orang yang miskin hanya demi keuntungan pribadi kita. Jangan ibadah kita seperti ibadah yang semu. Kita bungkus dengan kerohanian, kejahatan kita itu salah. Ya, jangan kita bungkus kecurangan, kekerasan, dan kemunafikan kita itu dengan kerohanian itu. Padahal sebenarnya ibadah kita itu ibadah yang semu, ibadah yang tidak nyata,
ibadah yang tidak sesungguhnya. Ya, dilihat orang kita dari luar itu, waduh, dia itu sangat rohani sekali. Tetapi di dalamnya kita, ya keseharian kita melakukan yang menyimpang daripada Tuhan. Ingat bahwa teriakan atas penderitaan mereka didengar oleh Tuhan, dan karenanya Ia akan bertindak untuk membela mereka dari kecurangan atau kejahatan kita. Berusahalah jujur dalam berusaha pekerjaan kita, jemaat Tuhan. Walaupun tidak seberapa hasilnya, tetapi usahakan yang terbaik dan berusaha. Kalau yang sekarang dibilang halal, usahakan berikan yang terbaik. Jangan kita malah mencurang untuk mendapat untung yang besar. Ya, jangan kita melakukan ini memeras orang miskin, malah menindas mereka, malah menyudutkan mereka. Ya, kasih Tuhan kepada kita luar biasa. Tunjukkan kasih kita kepada sesama kita agar kita mendapat berkat yang luar biasa. Amin. Lewat renungan hari ini kita belajar, jangan ibadah kita menjadi ibadah yang semu. Silang jemaat Tuhan, tunjukkan ibadah yang sejati itu. Ya, Tuhan sudah ingatkan kita, Tuhan sudah memberikan suatu warning kepada kita hari ini. Jadi mari sidang jemaat Tuhan, tunjukkan ibadahmu dengan baik. Jangan kita bungkus kejahatan kita dengan ibadah, tetapi biarlah ibadah itu murni dari hati kita, dari iman kita memuji Tuhan. Dan segala perintah Allah akan kita lakukan, segala perintah Tuhan kita lakukan, dan berkat Tuhan akan mengalir untuk kita, dan damai sejahtera akan kita peroleh daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bahwa kami mau melakukan ibadah kami dengan ibadah yang sungguh-sungguh dari iman kami, bukan ibadah yang semu Tuhan, bukan ibadah yang dibungkus dengan suatu iming-iming yang lain, tapi kami mau beribadah kepada Tuhan dan mematuhi segala perintah Tuhan dan segala apa yang Tuhan inginkan untuk kami. Biarlah kami Tuhan, bimbing kami agar kami dapat melakukan sesuai yang Tuhan inginkan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan